Oke teman-teman semua, selamat datang di Game Pundang. Di sini gue akan mengulas beberapa hal tentang Bali Indigenous Film Festival ya, yang diselenggarakan di Usada Bali pada bulan Desember tahun 2020 kemarin. Baik, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita akan ulas videonya satu persatu. Ya, dan untungnya kegiatan festival ini diselenggarakan secara online gitu, lewat Zoom. Jadi gue masih bisa nonton gitu tanpa harus ke Bali. Repot nggak tuh? Gue bisa bayangin itu gue. Aduh, gue mesti pesan tiket, repot. Lagi pula nggak ada donatur gitu. Siapa yang mau biayain gue ke Bali gitu? Tapi di sini kayaknya gue bakal kasih ulasan aja ya. Gue nggak akan bikin reaksinya, tapi gue akan bikin ulasannya seperti itu. Ini kalau tidak salah tentang tato dari Iban di KFF yang pertama ya, gue nonton itu di bioskop, dan ini ceritanya memang bagus gitu. Ceritanya kan ketika mereka di Sungai Utik ya, Sungai Utik itu adalah salah satu tempat ya, salah satu kampung budaya gitu yang berada di Kalimantan Barat ya, kalau nggak salah itu dekat perbatasan Indonesia Malaysia ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kampung Sungai Utik adalah kampung adat ya, yang masih alami. Gue sukanya di sini adalah dimana orang-orang ini dia dengan bangganya gitu, dia menampilkan bahwa tato ini adalah simbol gitu, kebanggaan buat mereka gitu. Ya maksudnya kan mereka kan ada beberapa dari mereka yang memang sulit mendapatkan pekerjaan gitu karena tato. Padahal tato itu tidak merepresentasikan mereka sebagai penjahat, tidak gitu. Ada orang yang karena dia pakai tato, jadi dia dianggap sebagai preman, dianggap sebagai penjahat. Padahal enggak gitu loh. Kita nggak bisa menilai orang hanya dari penampilan saja gitu loh. Tato itu adalah identitas mereka. Itu juga yang menjadi keunikan gitu. Wah, ini dia pakai tato ini berarti dia Dek Iban gitu, ya kan? Dan nggak jadi masalah gitu loh. Oke, next. Film selanjutnya yaitu ini Lost Cuisine. Dia nyeritain tentang resep masakan orang India gitu. Itu adalah kearifan lokal dari mereka ya, yang mungkin nggak kita ketahui ya kan. Ya kita tahu masakan orang India itu masakan street food doang, padahal enggak gitu loh. Ada masakan unik kayak gini kan, jadi masak aja ditungku gitu. Next. Nah, ini ngebeng. Salah satu tarian tradisional dari Kalimantan Barat yang entah kenapa ya, tariannya sekarang udah dimodifikasi. Dan tahu nggak brengseknya, ini tadinya ini tarian tradisional ini bagus gitu loh. Ya, ini kan nama tarian kan tari jonggan ya. Entah kenapa sekarang dimodifikasi, ditambah-tambahkan musik DJ. Ya kan? Ditambah-tambahin musik TikTok. Aneh gitu jadinya. Jadi kayak nilai tradisional tuh hilang gitu loh. Sebenarnya hal-hal kayak gini juga terjadi gitu di daerah gua sendiri gitu, di mana yang sebenarnya itu seremonial, tapi dibikin kayak clubbing tapi di kampung gitu. Aduh, sayang sekali sih emang. Yang namanya kayak gini kan, tari jonggan yang original harus diganti gitu sama tarian apa sih sebutannya yang zaman sekarang nih, jongset ya. Anjir, emang ada-ada aja. Ya gue tahu ini memang tujuannya untuk hiburannya, gue tahu. Sama gitu kayak YouTube dulu pak diisi oleh orang kreatif, sekarang apa? Ya akhirnya ya semua karena demi cuan gitu kan, untuk mengejar keuntungan supaya penontonnya makin rame ya kan yang datang gitu kan. Jadi ya udah, yang tarian kayak gini yang menjunjung tinggi kesopanan gitu kan, ini mah sopan pak, baju-baju kayak gitu. Sekarang pak diganti apa yang gituan. What the hell is this? Tapi untung ya, setidaknya kita bersyukur gitu ada orang-orang yang masih mempertahankan tari-tarian seperti ini gitu. Kita bersyukur. Kita sedang mengalami yang namanya krisis identitas. Jadi manusia udah kayak gitu kelakuannya. Udah terlalu ngikut budaya-budaya luar ya, jadi gini.
Oke, next. Oke, Wido. Jadi ngomongin tentang ketoprak daerah Jawa Tengah. Sama gitu kasusnya dengan yang tadi gitu. Jadi ya semakin tergerus, tergantikan namanya modern gitu. Jadi yang tradisional ditinggalkan. Gue tuh suka gitu cara-cara negara-negara luar kayak Jepang atau Korea, mereka tuh mempromosikan yang namanya budaya mereka sendiri gitu, bahkan dicampurkan, dialkulturasikan sama budaya luar, jadinya lebih wah lagi. Makanya gue tipikal orang yang gue suka gitu musik-musik yang dia ada unsur tradisional, ada unsur modern, ada, karena pemerintah sana support gitu. Di sini Pak boro-boro dikasih dukungan, aduh, malah dianggap apa? Dianggap mistis, dianggap ada-ada aja. Padahal Jepang itu nggak kalah mistis loh anjir. Budaya-budaya sana itu kalau kita lihat dari kacamata kita gitu. Iya, tapi itu kan budaya mereka Pak. Itu kan bagian dari kearifan lokal mereka. Apa yang jadi masalah dengan itu? Tunggu, astaga. Long drum opesao ya. Long drum ini salah satu yang unik juga. Ini ya alat musik, tapi alat musik itu dimainkan oleh beberapa orang satu kampung. Dia tuh bentuknya kayak batang-batang pohon tapi diukir gitu, diukir, ditambahkan hiasan-hiasan itu, dan dimainkan itu kayak duk seperti itu gitu. Lakdum itu ya seperti ini. Nah ini kayak gini kan proses mereka membuatnya ya. Jadi mereka tuh ngambil dari batang pohon yang sudah tua, kan mereka pilih dulu nih ya kan? Dan prosesnya itu harus lewat ritual, gak bisa sembarangan ambil gitu. Nah setelah itu kan mereka bawa nih sampai ke atas bukit. Lu bayangin membawa ini rame-rame sampai ke atas bukit. Kampung mereka kan di atas bukit kayak gitu, dan prosesnya makan waktu beberapa hari gitu ya, bahkan beberapa minggu. Nah mereka tuh memainkan musik itu seperti ini gitu, tuk tak. Gue juga bingung itu kenapa, ngapain mereka bikin bunyi-bunyian seperti itu. Oh ternyata ini alat musik, gue baru tahu. Tapi alat musiknya tradisional seperti itu, yang bisa dimainkan oleh puluhan orang. Ya ini rock drum. Oke, next kita akan ke show yang kedua, Shack of the Wind. Ini menceritakan tentang desa Trunyan ya. Desa Trunyan itu adalah salah satu desa yang tertua di Bali ya. Dan di sana itu konon katanya ada kuburan. Tapi proses pemakamannya itu, jenazahnya itu dia nggak dikuburkan gitu, tapi ditaruh doang. Dia ditaruh di sebuah pohon, namanya pohon Trunyan itu. Gua kan nonton videonya Zawin ya, yang waktu dia traveling ke sini gitu. Bener-bener unik gitu kampungnya. Dan mostly itu kan memang penduduk asli sana gitu, yang sudah tinggal di desa itu selama bertahun-tahun gitu loh. Jadi mereka ini kayak penduduk aslinya Bali. Salah satu desa yang pengen gue datangin juga nih. Dan untungnya waktu itu kan Zawin tuh dia punya teman, kebetulan temannya itu memang orang Trunyan gitu. Enak ya. Aduh, ya udah lah ya. Next. Nah, Kajak Angin ini kalau nggak salah ini lebih ke film pendek ya. Tapi film pendek ini nyeritain tentang ada dua orang sahabat gitu. Mereka ini pengen mempelajari kebudayaan Bali gitu, tari-tariannya. Cuman ya kebetulan entah lagi apes atau apa gitu, kenalan sama cewek ya gitu dan berantem. Tapi pada akhirnya akur lagi gitu loh. Ini salah satu kayak drama musikal gitu, karena memang ada banyak background musik di sini gitu. Tapi kalau dari segi kualitas ya masih mendingan ini daripada FTP Pak gitu. Oke, next Lingga Aksara. Nah Lingga Aksara gue udah review ya di KFF. Ini sama sih ini Lingga Aksara ini menceritakan tentang kesenian ya, akan tentang leak ya, leak yang dipandang orang sebagai hal-hal mistis, padahal enggak. Leak itu literally ya semacam bahasa
ya, semacam bahasa, semacam ilmu ya, ilmu untuk memahami manusia ya, berkaitan dengan hal-hal spiritual, berkaitan dengan interaksi antara manusia dan penciptanya, seperti itu. Dan next, ini film pendek juga nih, judulnya Dumogi Memargi Antar. Ini film dari Bali juga. Jadi ceritanya si cewek ini ya, istrinya si cowok yang tadi ya, yang kayak bisa lihat, nah ini cowoknya, ini bininya ini ingin merayat ke rumah orang tuanya ini meninggal, tapi sayangnya dia ini lagi hamil dan ada pantangan, tidak boleh merayat ketika sedang hamil, karena ya lahir nanti anaknya tuh cacat atau apa seperti itu ya. Itu kebudayaan mereka sih, dan gue tahu gitu bakal ada pantangan kayak gini sih. Ini sesuatu yang sangat wajar gitu, karena kita tahu ya yang namanya orang meninggal itu tuh ada energi negatifnya. Gue sih tahu gitu, orang meninggal tuh ada energi negatifnya. Jadi kalau sampai energi negatifnya tuh mulai ke anak ini ya kan, jadi anaknya memang sih niatnya ini baik gitu, ingin melindungi istrinya ini ya. Cuman ini pendek banget, sumpah. Kalau bisa dibilang nih filmnya pendek banget aja, jadi gue nggak tahu nih endingnya seperti apa. Cuman ditarik keluar aja gitu. Gue nggak tahu kenapa, apakah ada sambungannya tuh gimana. Padahal kalau ada sambungannya ini keren loh. Next, River Survival, man. Oh, ini tentang ini. Jadi dia menenun ya, dia bikin mengolah kain gitu, kain tradisional. Kan di tiap daerah tuh kan ada macam-macam gitu. Kalau di sini kan kayak benang bintik. Ya, kita tahu kan lagi pandemi ya kan. Omset penjualan kain tenunan asal Bali ini kan juga pasti akan menurun gitu. Dan ini ceritanya kayak si pembuat kain tenunan ini, dia berusaha untuk survive gitu. Di tengah pandemi ini berusaha survive gitu. Cuman kan kita tidak tahu nih kapan pandemi ini bakal berakhir ya kan. Walaupun sudah ada vaksin seperti itu, asli handmade, buatan sendiri ya kan, bukan produk impor, tapi berpotensi gitu, bisa dipromosikan, diekspor sampai luar negeri seperti itu. Oke, next. Jadi konyak ini lebih ke B-roll gitu, menceritakan gambaran manusia ya yang masih bertahan dengan budaya tradisional. Ketika dihadapkan dengan modernisasi ya, mereka harus memilih gitu. Mereka harus memilih antara meninggalkan kebudayaannya yang lama atau tetap bertahan gitu. Susah sih emang. Bajau ini juga gue pernah lihat itu di videonya Zawin. Kalau nggak salah nih Bajau ini di Gorontalo gitu. Mereka ini salah satu nelayan juga gitu. Dia tinggal di tepian laut gitu. Mereka bisa nangkap ikan tuh di bawah rumah doang gitu. Next, Lelau ya. Oke, Lelau ini, oh ini Mentawai. Oh ya, ini menceritakan tentang suku-suku di Mentawai ya. Jadi ceritanya itu ya suku Mentawai yang tinggal di dalam keharmonisan selama ratusan tahun ya. Bahkan ribuan tahun gitu. Gimana cerita tentang koneksi mereka ke alam ini nih. Jujur suku Mentawai itu koneksi mereka ke alam itu kuat banget gitu. Sama dengan Dayak juga. The best ya emang kalau udah dekat dengan alam tuh seperti ini, udah bodo amat tuh. Masa bodoh dengan kehidupan luar, dunia luar itu. Film selanjutnya yaitu tentang Hedros Commander ya. Jadi ceritanya itu tentang Damang Leman, salah satu pahlawan asli dari Kalimantan Selatan. The best sih emang. Jadi gue udah kasih review ini di KFF 2020. Dan emang ini film pendek kelas bioskop beneran. Kenapa? Dari pemerannya sampai storynya itu kuat banget. Pemerannya menjiwai loh. Ini loh, sumpah gue nonton ini gue merinding loh.
si Damang Rayman ini benar-benar menjiwai gitu. Jadi ini ceritanya tentang eksekusi ya. Detik-detik eksekusinya si Damang Rayman ini gitu. Dan eksekusinya itu ketika sholat maghrib. Bayangkan gila nggak tuh? Ketika masa perang Banjar seperti itu ya kan. Ketika orang-orang di sana itu harus memilih gitu. Harus berpihak kepada company Belanda atau kepada rakyat. Karena di sini politiknya itu juga kelihatan gitu loh. Mana orang yang dia tuh benar-benar berpihak pada rakyat, mana yang berpihak pada Belanda. Ya kayak ada impostornya gitu loh, ada pengkhianatnya di antara mereka ini. Ya, this is good man. Next. Oh, Sondaini ini juga ada di KFF 2020 ya. Ini cerita dari India juga kebetulan, jadi mereka ini kayak lagi mengungsi gitu. Nah, kebetulan mereka ini berada di sebuah hutan itu ada penjaganya. Dan kita nggak tahu itu mereka kayak mencoba untuk menginvestigasi tempat itu, tapi akhirnya mereka malah dilaporkan hilang, dilaporkan ada yang entah karena dia menantang penunggu hutan itu ya kan, seperti itu. Next. Oke, ini tentang Mereh ini. Dia harus kehilangan seseorang yang disayangnya gitu kan akibat pandemi. Seperti itu. Sekarang kita lihat kurva aja makin naik anjir. Jakarta balik aja PSBB. Aduh. Kita nggak bisa terlalu banyak berharap gitu dengan vaksin. Kemarin lagi pada rame gitu masalah vaksin. Yang pertama kan ada vaksin Sinovac yang dari Cina. Kemudian yang kedua itu vaksin yang dari Amerika, dari Jerman itu, yang Pfizer dan teman-temannya itu. Nah itu kan lagi pada ribut itu karena efikasinya sekitar 60% ya. Tapi dijelasin lagi kata dokternya gini. Yang vaksin yang Pfizer dan teman-temannya itu memang untuk orang yang belum kena. Kalau Sinovac kan untuk orang yang dia memang lagi kena atau sudah kena. Nah, seperti itu Sinovac. Dan terus gini, yang Pfizer yang dari Jerman itu ya vaksinnya itu katanya beda banget dengan Sinovac. Sinovac kan efek sampingnya kecil gitu. Tidak ada resiko efek samping yang parah-parah banget gitu. Tapi gue nggak tahu gue bakalan dapat vaksin yang seperti apa. Apakah vaksin yang efikasinya tinggi, yang tahan lama? Soalnya Sinovac itu katanya cuma tahan sampai beberapa bulan ya, paling 3 atau 4 bulanan kali ya. Habis itu vaksin lagi. Kayak gitu. Tapi mudah-mudahan ya, kalau kayak gue sih, gue berharapnya dapat vaksin. Kalau nggak Pfizer, bebas sih. Gue mah pengen dapat, yang penting vaksin lah, bukan abal-abal gitu. Yang penting vaksin, udah. Gue bodo amat mau Sinovac mau Pfizer juga. Yang penting tubuh gue imun gitu terhadap corona, udah. Seperti itu. Buat kalian semua, kalian yang udah dapat vaksin, ingat, kalian mungkin bisa jadi carrier buat orang lain yang belum dapat ya. Jadi jangan ngadi-ngadi. Oke, next. Kokori. Nah, Kokori ini cerita tentang salah satu nelayan, tapi nelayan ini wanita gitu. Oke, terserah kalian kalau kalian mau menganggap itu sebagai sebuah kebanggaan, terserah. Tapi buat gue ini biasa banget. Sudah sangat banyak ya wanita-wanita perkasa, bahkan di Indonesia sudah sangat banyak yang seperti ini, dan gue salut sama mereka gitu. Mereka bisa melakukan banyak hal gitu yang bisa dilakukan oleh laki-laki, dan menurut gue itu ya, this is gender equality man, kesetaraan gender. Buat gue sendiri tetap ya, kesetaraan gender itu adalah hal yang terpenting. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, mereka punya hak yang sama gitu untuk menyambung hidup. Ya, jadi masalah itu adalah orang-orang yang terus nyinyir ya, yang menganggap hal-hal kayak gini sebagai apaan sih gitu. Makanya tuh gue kemarin gue nonton gitu review
film Mulan, aduh Mulan itu parah banget, sumpah. Bukan berarti cewek itu dia nggak butuh laki-laki, pak, nggak seperti itu jalan, nggak, men. Gue tahu mereka bisa melakukan ini sendiri, ya, tapi bukan berarti lo nggak butuh orang lain, nggak. Entah itu cowok atau cewek ya. Kita harus ngelihat manusia itu ya karena dia manusia, bukan karena dia agamanya ini, bukan karena dia gendernya ini, bukan karena dia sukunya ini, etnisnya ini, tidak. Kita jangan sampai punya stereotip jelek seperti itu, jangan ya, seperti itu kawan-kawannya. Oke, Kokori udah ya. Next, show 4. Oke, Sungai Utik ini salah satu tempat yang pengen gue datangin. Desa yang dia punya hutan adat yang bisa jadi contoh gitu, contoh buat desa-desa lain, dan gue berharap semoga desa-desa lain ikut menyusul gitu. Memang gue tahu Sungai Utik juga dulunya dia bermasalah gitu dengan yang namanya hutan adat, sampai beberapa tahun gitu perjuangan. Gue nggak bisa bayangin itu perjuangan mereka gak cuma mempertahankan hutan adat, tapi supaya hutan adat itu diakui oleh pemerintah gitu. Itu jauh lebih sulit. Gue jujur gue pengen nih ke kampung-kampung seperti ini, apalagi desa Sungai Utik nih, desa yang menurut gue itu berada tepat di tengah jantung Borneo. Walaupun memang orang-orangnya ya mungkin udah ada yang pakai gadget dan segala macam, tapi nilai-nilai leluhur itu gak hilang gitu. Upacara-upacara masih ada gitu kan, tradisi-tradisi masih ada, adat istiadat masih ada, hutan adat masih ada. Kita ya tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti gitu. Apakah hutan-hutan di Kalimantan akan semakin berkurang atau tidak? Tapi semoga saja jangan, ya, amit-amit, jangan. Harus nih dipertahankan yang kayak gini. Oke, next, The Bugun and Wiyok-Kuya. Ini salah satu tempat favorit. Kenapa gue bilang ini tempat favorit? Ini kan perkampungan, pak. Salah satu perkampungan di India yang gue salut gitu dengan potensi wisata alam dan budayanya. Terutama wisata alamnya, gue suka. Gimana di sana ya? Dengan tanpa merusak alam, ya. Mereka bisa mengedukasi masyarakat di sana gitu loh. Seandainya di Kalimantan ada tempat seperti ini, gue pengen sekali ke situ gitu loh. Karena ini bagus gitu dari pengelolaan oleh masyarakatnya seperti itu kan. Itu kan ada segala, ini kan ada kayak polisi hutan gitu, orang yang memantau satwa di sini ya kan. Kemudian hutan-hutannya masih alami seperti ini. Terus itu ada pengelolaan pariwisata yang juga oke gitu kan. Ada macam-macam. Coba di Kalimantan ada kayak gini ya. Iya, kalau di Kalimantan ada kayak gini pak, kok ada sarana edukasi seperti itu, edukasi terhadap alam, edukasi tentang flora dan fauna. Lu gila, bener deh. Gue bener-bener pengen gitu ke tempat-tempat kayak gitu. Iya itu, man, I like this. Iya, coba di Kalimantan ada kayak gini ya. Waduh, gue pengen banget. Pengelolaan wisatanya juga bagus gitu. Masa kalah gitu kayak gitu sama provinsi sebelah? Provinsi sebelah bagus pak. Iri gue anjir. Next, palm oil, vice grip on natives. Ini tentang kelapa sawit yang kita sudah tahu ini adalah sumber utama pengrusakan alam di Indonesia. Maka mungkin di dunia kali ya. Lo bisa lihat sendiri, men. Ini dari dua sisi ya. Dari para pekerjanya sama masyarakatnya. Gitu. Di tiap kampung itu pasti ada konflik. Karena semua orang ya ada kepentingannya masing-masing gitu loh. Mending fokus ke kesejahteraan buruhnya gitu loh. Gak usah lah fokus-fokus ke ekspansi. Buruh dulu lah dipikirin gitu. Dan tempat-tempat kayak gini kan ada tanaman obat segala macam.
Nah kayak gini kan mesti ada edukasi gitu loh. Ya pasti kan semoga ya buat generasi-generasi mendatang ya, mereka bisa lebih tahu itu, lebih peduli sama lingkungan. Nah Fashion of Giant ini masalahnya sama kayak yang tadi gitu, tapi perbedaannya dari Fashion of Giant ini masalahnya sama pertambangan gitu. Ya sama, masalah utama di Kalimantan tuh ya kalau nggak sawit ya tambang gitu. Masyarakat adatnya mesti berjuang habis-habisan. Kita nggak tahu nih pemerintah mendukung apa enggak nih. Kadang-kadang pemerintah nih pengen mikir cuannya doang, bodoh lah. Sungai di daerah mereka ini mengalami pendangkalan seperti itu. Dan limbah sawit itu brengsek sih, orang pada ngebuang limbah sawit tuh di sungai. Gila anjir. Orang nyari ikan di sungai juga, orang mandi juga di sungai juga. Ya ampun. Ini ada sih di KFF 2020. Kayak bisa lihat juga di sana ya. Oke, the next ini film, sebenarnya bukan film sih, ini lebih ke short film yang terakhir. Ini ada Liling, Stay Safe in the Forest, dan Tabela Hapakat ya. Ini kompilasi lagu gitu dari masyarakat adat. The best emang. Nah ini Stay Safe in the Forest, ini sesuatu yang sebenarnya gue nggak kepikiran loh. Ini walaupun film pendek tapi unik gitu. Nyeritain gimana ketika saat pandemi kita lockdown di hutan saja. Betul sekali ya, di hutan itu sumber makanan ada ya kan. Lo bisa mandi di sungai ya kan. Iya, ngendok aja di hutan gitu. Gue juga pengen gitu kalau hutan di Kalimantan masih ada. Masalahnya rumah gue jauh dari hutan, apa sih? Jauh dari internet dan segala macamnya. Jauh dari drama seperti itu. Ingin sekali saya melakukan hal seperti itu, tapi ya kita tidak tahu kapan kita bisa bertahan lama di hutan. Aduh, seperti itu kawan-kawan ya. Oke, next Tabela Hapakat. Sama nih ceritanya tentang kondisi pandemi COVID juga. Ini gimana mereka berusaha untuk survive di tengah pandemi ya, dengan menyedap karet atau mencari ikan ya, sesuatu yang sangat unik seperti itu di tengah kondisi yang maksain lo harus sekolah online seperti itu. Memang sangat sulit ya. Segala sesuatu tuh mesti online kan, akhirnya ya udah lu pada pulang kampung gitu kan, pada kerja di rumah ya kan, menyambung hidup seperti itu ya teman-teman. Memang sulit sih, ada yang sampai kehilangan pekerjaan, di PHK. Itu tinggal balik ke desa, nanam, nyadap karet atau ternak lele, the best. Aduh, gue nggak sarkas sih, tapi beneran loh. Jadi demikian ya teman-teman ya, ulasan singkat tentang Bali Indigenous Film Festival. Gimana menurut kalian tentang filmnya? Apakah ada yang harus dikritisi? Apakah ada yang mungkin penjelasan gue yang nggak jelas kali ya tentang filmnya? Gue bukan orang yang ahli dalam perfilman gitu, jadi gue cuman menjelaskan dari segi diri gue sebagai orang awam gitu. Demikian ulasan dan cerita singkat gue tentang Bali Indigenous Film Festival. Silahkan kalau kalian mau like, komen, atau subscribe, suka-suka kalian. Kita akan berjumpa lagi di video-video lain yang berikutnya. Sekian dan terima kasih telah menonton video gue. Bye-bye.